Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih berjumpa di layar kaca, nah ya. Nah, dalam video Bapak yang kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi dasar perubahan sosial. Kemudian kita masuk ke sub materinya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, hargailah sesama karena engkau pun ingin dihargai. Jadi kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain juga ya. Oke, Pak Septian Kece, let's pray together. Pray stop. Pray finish. Next. Nah, ini petunjuknya ya, sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Kita skip aja. Oke, peta konsep kita itu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan sosial. Oke, masuk ke sub pada perubahan sosial yaitu terlihat pada apa? Terlihat pada bentuk-bentuknya. Berupa apa? 1 sampai 7. Kita bahas ya. Ada lambat, cepat, kecil, besar, dikehendaki atau direncanakan, tidak dikehendaki, dan struktur dan perubahan sosial ataupun perubahan proses. Maaf ya. Oke, next ke slide selanjutnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu diantaranya 1. Itu perubahan lambat atau sering kita sebut dengan evolution ya. Oke, perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini memerlukan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Contohnya seperti apa, Pak? Oke, perubahan yang secara lambat atau sering disebut dengan evolusi. Kita lihat ini. Sebelum perubahan, orang-orang membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Namun, ini tergolong perubahan lambat. Karena apa? Karena ia tetap manusia yang melakukan pembajakan, tapi dengan melakukan teknologi mesin saja. Oke, ya dia tidak berkembang sejauh itu. Masih manusia yang mengerjakannya. Kalau menganu itu bahasa Palembang. Oke, perubahan cepat itu disebut dengan revolusi. Jangan keliru ya. Lambat itu evolusi, revolusi itu yang cepat. Oke, kalau revolusi itu perubahannya menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan. Dapat dijalankan dan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Oke, contohnya ini ya. Perubahannya sangat cepat yang sekarang kita lakukan sekarang. Yang kita rasakan sekarang ya. Dan kita lakukan juga sekarang. Dulu orang-orang banyak sekali yang pergi ke Ka'bah ya untuk melakukan ibadah haji sebelum COVID-19. Namun ketika COVID-19 ini menyerang seluruh dunia, jemaah haji cuman dibatasi kurang lebih itu 100.000 jemaah kalau Bapak dengar di stasiun TV ya. Jadi perubahannya sangat cepat. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada yang ketiga, perubahan kecil. Pak, perubahan kecil itu seperti apa? Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya apa, Pak? Contohnya model gaya rambut. Ada gaya rambut yang seperti ini, ada yang bondas setengah, ada yang botak, ada yang sampai jebet ke bawah, banyak ya, tapi tidak membawa pengaruh langsung itu pada masyarakat. Kemudian model pakaian, ada model pakaian sekarang ini berbagai macam ya. Dulu orang-orang berpakaian itu tidak seperti kita ya. Mereka cukup pakai pakaian-pakaian sederhana yang dibuat dari bahan-bahan sederhana juga. Kemudian ada yang keempat, itu perubahan besar. Nah, perubahan besar ini adalah perubahan yang berpengaruh seperti terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Hak memiliki tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya seperti ini. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, otomatis lowongan pekerjaan juga harus banyak. Kalau tidak, jutaan pengangguran akan menumpuk. Contohnya sekarang ya banyak di Indonesia terutama tingkat pengangguran masyarakat di Indonesia itu tergolong tinggi.
Seperti itu. Perubahannya sangat besar. Karena masyarakatnya sendiri yang semakin banyak Indonesia ya. Karena Indonesia masuk di 4 besar negara berpenduduk terbanyak di dunia. Oke, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Contohnya perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak menggandakan perubahan dalam masyarakat. Contohnya kita kemarin ya, kita melaksanakan yang namanya perubahan presiden. Namun pada dasarnya presiden yang lama juga tetap terpilih sebagai periode kedua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita lanjutkan ya. Tadi sudah ada 5. Kemudian yang ke-6 itu ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Nah, seperti apa itu Pak? Perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan manusia atau pengawasan masyarakat ya, atau kemampuan manusia. Jadi perubahan yang tidak dikehendaki ini seperti contohnya bencana sosial. Nah, COVID ini juga bencana, termasuk bencana sosial ya, termasuk yang tidak dikehendaki seluruh masyarakat di seluruh dunia. Jadi banyak dampaknya. Yang terpapar COVID bisa menimbulkan kematian ataupun juga bisa sembuh. Namun rasio sembuh dengan kematian itu lebih besar yang sembuh daripada yang meninggal ya. Nah, alhamdulillah kita minta jauhkan dari mara bahaya ini ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apalagi Pak, gempa bumi. Gempa bumi nggak bisa diprediksi ya. Oh besok gempa bumi, aku nak berinvestasi dulu baju, HP, kemudian berkas-berkas yang berharga aku. Nggak bisa. Itu semuanya kehendak Allah, takdir Allah yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz 5.000 tahun yang lalu. Nggak bisa kita nak prediksi kapan terjadinya. Kita hanya bisa berdoa untuk senantiasa berlindung dari mara bahaya tersebut. Oke, lanjut ya. Kemudian ada perubahan struktural, di mana pada dasarnya secara organisasi di masyarakat seperti halnya perpindahan kekuasaan wewenang dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lainnya. Ibarat tuh perpindahan kekuasaan. Kemudian yang ke-8 itu ada perubahan proses. Nah, perubahan proses ini yang sifatnya tidak mendasar, namun sifatnya menyempurnakan proses-proses sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Di era Bapak itu, Bapak memakai kurikulum 2006 atau sering disebut dengan KTSP. Nah, sekarang kita sudah masuk era baru. Di era 2013 itu sudah memperbarui sifat dari kurikulum yang sebelumnya. Tujuannya untuk menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya, untuk mendapatkan suatu hal yang positif bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya kalau di KTSP dulu penilaian hanya dinilai pada aspek pengetahuan. Namun ketika di era kurikulum 2013 tidak hanya pengetahuan saja, namun dunia pendidikan juga menuntut anak-anak bangsa Indonesia untuk senantiasa terampil. Karena apa? Di era sekarang kita mulai tidak hanya otak saja diandalkan, tapi tangan kita juga harus terampil untuk menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi negeri. Bukan hanya bagi negeri, untuk kita sendiri juga, untuk bertahan hidup dan juga makmur sepanjang masa. Kalau kita bisa terampil dan mempunyai pengetahuan yang hebat. Dan tidak lupa juga konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dulu Bapak tidak belajar yang namanya, kan Bapak dulu jurusan itu ya IPA, kemudian Bapak tidak belajar lintas minat yang IPS. Namun sekarang kalian bisa juga belajar yang ada di jurusan IPA yang dinamakan dengan lintas minat. Oke, alhamdulillah rabbil alamin.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar atau wapri Bapak ya. Kita cukupkan sampai sini. Ya, alhamdulillah. Doa penutup majelis. Sudah la ilaha illallah. Oke, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. さあ、実験を始めようか。変身。あれは